Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah wa syukurillah kita pada hari ini bisa bertemu lagi dengan saya di channel saya, itu calon pengusaha. Tentunya pada hari ini saya berharap teman-teman semuanya bahagia. Yang penting bahagia dan happy, karena itulah kunci. Nah, dalam kunci kesuksesan dalam satu usaha adalah kita harus bahagia. Dengan bahagia apa? Dengan kita bahagia, kita akan mudah mendapatkan rezeki. Itu yang pentingnya. Nah, bagaimana jalan kita agar bahagia? Kita harus bersyukur. Semakin kita sering bersyukur, semakin kita itu menikmati apa yang telah diberikan kepada Tuhan kepada kita, saya yakin Anda akan merasa bahagia. Coba bayangkan kalau Anda hari ini masih sakit, ya mungkin sakit apa yang sekiranya tidak parah banget gitu, tapi Anda melihat orang-orang yang sakitnya luar biasa, mereka sangat parah sekali, itu akan kita menambah kita syukur kita. Oleh karena itu, awali dengan bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar. Nah, saudaraku semuanya, saya cuma ingin ngobrol-ngobrol tentang dunia usaha. Tentunya hari ini banyak orang yang yang berhenti. Walayahya walayamut, artinya apa? Urip ra urip, mati ra mati. Itu dalam dunia usaha itu sering terjadi. Karena apa? Contohnya gini, kita punya usaha tapi kita tidak punya omset. Nah, tetapi nama kita masih ada, kita masih punya usaha itu. Nah, itulah yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Bagaimana agar usaha kita itu tidak tergolong itu walayahya walayamut, mati ora, urip ya ora, itu bahasa Jawane. Nah, makanya bagaimana tipnya? Salah satu upaya agar usaha kita tetap eksis di di era apapun, satu, memang tidak bisa dipungkiri, usaha kita harus usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat, usaha yang jadi kebutuhan pokok lah istilah itu yang gampangnya itu. Nah, sekarang ini saat seperti ini ya, saya lihat usaha-usaha yang masih tetap jalan itu usaha-usaha hubungan dengan makanan. Contoh, warung alhamdulillah masih jalan, saya bubur alhamdulillah masih jalan. Artinya apa? Memang usaha-usaha yang tergolong kebutuhan sehari-hari pokok itu repeat ordernya cepat dan dibutuhkan oleh semua kalangan. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu hari ini tidak masuk di lingkaran usaha makanan, ada lagi usaha misalkan mungkin ya souvenir dan lain sebagainya. Memang saat ini sektor pariwisata masih tergolong vakum ya, sejak adanya new normal itu masih tetap tidak sebanding dengan sebelum corona itu ada. Artinya apa? Kita tidak menyalahkan kondisi, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kondisi saat ini. Tentu saya ingin panjangan itu, walaupun usaha apapun itu bisa jalan, kan itu kan sama semua seorang pengusaha. Intinya hari ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan omset, bagaimana cara kita mempunyai omset agar usaha kita tetap jalan. Itu aja intinya, entah apapun. Contoh hari ini, kalau Bapak tahu peluang, sebentar lagi ada peluang baru mungkin di saat musim hujan. Nah, apa yang kira-kira masuk di era musim hujan adalah satu adalah kita menjual bibit buah-buahan kayak anggur, kayak apokat, durian, ada durian musangking dan sebagainya. Nah, itu menjadi prospek ke depan ini. Sekarang sebenarnya sudah mulai sudah mulai. Ini kalau kita mau mengambil peluang ini, saya yakin ini akan menjadi sebuah usaha yang baru yang mungkin Anda hari ini memulai. Saya yakin ada peluang baru di situ. Nah, kalau ada nanti tahun berikutnya Anda tinggal
tinggal apa ya, tinggal memperbesar lagi di musim berikutnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kita terlalu berinovasi. Inovasi adalah sumber daya yang tidak bisa habis. Nah, itu kata Wapres kemarin saat saya nge-zoom dengan beliau, dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan Pak Muldoko, dengan Menteri UKM dan sebagainya. Saya menangkap satu sinyal bahwa UKM harus mau berinovasi. Kalau Banjar tidak mau berinovasi, saya yakin akan tergerus oleh zaman. Makanya beliau Kiai Ma'ruf itu mengatakan demikian. Kalau mungkin sumber daya alam ya, mungkin sumber daya alam itu bisa habis karena diambil, nggak ada pembaruan. Tetapi kalau inovasi tidak akan pernah habis. Semakin kita berinovasi semakin bagus. Kita semakin menerima pasar yang ada. Jadi saat seperti inilah yang dituntut oleh seorang pengusaha. Mungkin Anda hari ini yang belum punya pengusaha, itu ada peluang. Tapi kalau Anda hari ini menjadi seorang pengusaha, itu ada peluang tambahan bagi panjenengan. Nah, saat seperti ini, kalau Anda mau mengambil peluang, silakan mencari peluang yang cocok buat musim hujan apa. Gitu. Contoh saja gini, saat orang-orang wisata libur, waktu itu ditutup bulan 3 pertengahan itu ditutup, kami akhirnya berpikir usaha apa yang cocok untuk saat seperti ini, saat corona mulai itu. Alhamdulillah saya menemukan usaha yang kami yakin itu dibutuhkan oleh masyarakat. Waktu itu saya menjual madu. Apakah setelah seperti ini itu masih omsetnya menurun? Alhamdulillah tidak. Justru sekarang saya pikir madu menjadi peluang saya yang baru, karena ternyata sedikit saya tekuni, ternyata itu menjadi peluang yang luar biasa. Karena ternyata banyak dibutuhkan oleh masyarakat, entah di lingkungan sekitar dan justru jauh-jauh juga dari Lampung, dari luar negeri pun itu membutuhkan madu, karena itu sudah menjadi suplemen kesehatan bagi semua orang, apalagi saat seperti ini. Nah, itu namanya peluang. Jadi monggo bagi teman-teman yang hari ini masih pusing usaha apa, silakan Anda mencari ide-ide yang sekiranya itu menjadi usaha peluang baru dari usaha panjenengan. Kita nggak usah gengsi lah. Saya pun juga gitu. Gengsi itu sudah saya buang. Buat apa kita gengsi? Kita itu yang penting satu dalam usaha bisnis adalah kita harus berani membuang gengsi kita. Kalau kita nggak mau membuang gengsi, ya udah tunggu aja. Apapun usaha panjenengan, kalau Anda masih punya gengsi ya repot. Bagi saya yang penting usaha itu halal, usaha itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, tidak perlu gengsi. Nah, itu ya. Itu mungkin saudara-saudaraku semuanya, saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak, nanti takut dengan itu bosan. Dikit-dikit maksimal 10 menit itu ya. Nah, itu mohon teman-teman semuanya, saya terus ingin membuat edukasi di YouTube kami, karena saya yakin YouTube kami itu lama-lama juga akan besar dan akan dicari orang, terutama bagi mereka-mereka yang pemula ya. Bagaimana cara kita memulai usaha dan sebagainya, tinggal pilih aja kira-kira dibutuhkan apa di YouTube itu, tinggal itu pengen cari inspirasi di sini aja. Makanya terima kasih teman-teman yang sudah men-subscribe kami. Artinya apa? Semoga dengan men-subscribe saya ya, channel saya akan dapat tambahan ilmu. Kalau dibagikan ke yang lain, alhamdulillah itu jadi jariah panjenengan semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.